Oke teman-teman, kali ini kita bakal bedah sesuatu yang jujur aja kedengarannya gila. Gimana caranya mengubah modal kecil banget jadi miliaran rupiah cuma dari bertani? Yuk kita lihat peta jalannya. Langsung aja ke intinya ya, pertanyaannya tuh begini. Gimana caranya 10 juta rupiah jadi 3 miliar dalam 3 tahun? Gila kan? Tapi ini bukan mimpi di siang bolong loh, ini adalah sebuah tantangan, sebuah strategi yang akan kita bongkar bareng-bareng. Nah, ceritanya dimulai dari sebuah dilema yang kayaknya banyak banget orang alamin. Ada seorang anak muda, semangatnya membara, mimpinya besar. Dia punya warisan lahan puluhan hektar, tapi modal di kantongnya tipis banget. Kebayangkan situasinya? Lihat deh perbandingannya. Di satu sisi, mimpinya itu gede banget. Mau ternak sapi, bebek, ikan, nanam 8 jenis tanaman lebih. Wah, kompleks dan pastinya butuh duit banyak. Tapi di sisi lain, realitanya modalnya cuma 10-20 juta. Jomplang banget kan? Terus gimana caranya nih ngejembatanin mimpi sama kenyataan? Oke, disinilah kejutannya. Langkah pertamanya tuh benar-benar di luar dugaan. Bukan langsung bikin proyek raksasa, tapi fokus ke sesuatu yang jauh lebih fundamental. Gimana caranya menciptakan gaji bulanan dulu? Iya, gaji. Penting banget nih buat dipahami. Tujuan pertamanya itu bukan buat cari untung buat si pemilik. Sama sekali bukan. Tujuannya adalah menciptakan gaji buat bayar tenaga kerja dan biaya operasional harian. Jadi si pertanian ini bisa hidup sendiri dari hari pertama. Ini fondasinya nih. Oke, jadi fondasi buat operasional udah ada, terus gimana? Nah, dari sini, sistemnya mulai dibangun. Ini bukan lagi sekedar nanam-nanam biasa. Ini diubah jadi sesuatu yang sistematis. Kayak pabrik sayuran. Coba perhatiin deh tabel ini. Ini keren banget. Jadi idenya adalah menanam secara rutin setiap minggu. Misalnya, minggu ini tanam 200 batang cabai, 200 batang tomat, kacang panjang, dan seterusnya. Minggu depan, lakuin hal yang sama. Hasilnya, panennya jadi harian. Nggak perlu nunggu musim panen raya lagi. Setiap hari ada pemasukan. Ini mengubah gamenya. Dan hasilnya, ini yang bikin kaget. Dari lahan yang nggak terlalu besar, cuma 5.000 meter persegi, kalau dijual langsung eceran ke konsumen, potensinya itu bisa sampai 27 juta rupiah sebulan. Itu lebih dari cukup buat nutupin semua gaji dan operasional tadi. Oke, sampai sini udah keren. Tapi kejeniusan sebenarnya baru dimulai di sini. Ini bukan cuma soal gimana cari duit, tapi gimana caranya bikin nggak ada yang namanya sampah. Semua limbah diubah jadi sumber keuntungan baru. Konsepnya namanya integrated farming atau pertanian terpadu. Anggap aja ini mesin utamanya. Limbah dari satu bagian jadi makanan gratis buat bagian lain. Hasilnya, pertanian yang super efisien, mandiri, dan hemat biaya banget. Lihat deh siklusnya, ini benar-benar sempurna. Batang jagung sisa panen, kasih makan ke sapi. Kotoran sapinya jadi makanan buat cacing, cacingnya pakan gratis buat bebek, terus kotoran bebeknya jadi pupuk alami buat kolam ikan. Nah, air kolam yang kaya nutrisi ini dipakai lagi buat nyiram jagung. Muter terus. Biaya pupuk dan pakan jadi hampir nol. Luar biasa kan? Nah, mesin uangnya udah jalan nih. Sistemnya udah bisa menghidupi dirinya sendiri. Sekarang baru kita bicara soal scaling up, soal gimana caranya biar jadi raksasa. Ada dua strategi super buat pertumbuhan yang eksponensial. Strategi pertama, itu multiplikasi jagung. Coba lihat timelinenya. Mulainya cuma dari 2 kilo benih. 4 bulan kemudian, panennya 200 kilo. Sebagian kecil ditanam lagi. 4 bulan lagi, panennya 20 ton. Terus, 200 ton sampai 2000 ton. Ini kekuatan dari efek bola salju. Cuma dengan menanam ulang hasil panen. Tapi tunggu dulu, kan masih ada sisa lahan 9 hektar yang masih semak belukar. Nah, masalahnya, biaya buat bersihin lahan itu mahal banget. Terus gimana caranya buka lahan baru kalau modalnya pas-pasan? Solusinya, sederhana tapi jenius banget. Tanam labu. Kenapa labu? Karena tanaman ini merambat, nutupin tanah, dan bakal mencekik semua gulma dan semak sampai mati. Jadi lahannya basi sendiri, gratis. Dan yang lebih gilanya lagi, pas lahannya bersih, kita juga panen labu yang bisa dijual dan potensi untungnya gede banget. Jadi kita dibayar buat membersihkan lahan kita sendiri. Jadi, kalau kita perhatiin, semua ini bukan cuma soal teknik nanam atau ternak ya.
Ini lebih dalam dari itu. Ini soal perubahan mindset, perubahan cara kita memandang pertanian secara keseluruhan. Intinya, ada beberapa poin penting nih. Pertama, anggap diri Anda manajer, bukan cuma petani. Kedua, yang Anda bangun itu sistem, bukan sekedar kebun. Ketiga, konsistensi itu lebih penting dari ukuran. Keempat, ingat, limbah itu adalah harta karun yang tersembunyi. Dan yang terakhir, pahami kalau bisnis utamanya adalah tanggung jawab, dan profit itu cuma berkah atau bonus dari tanggung jawab yang kita jalankan dengan baik. Sebagai penutup, coba deh pikirin ini. Kalau kita punya jadwal produksi yang jelas, input dan output yang bisa diukur, sistem daur ulang limbah yang sempurna, apa ini masih bisa kita sebut bertani biasa? Atau jangan-jangan yang kita bangun ini sebenarnya adalah sebuah pabrik hayati yang super efisien di atas tanah kita sendiri?